Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diavelia Golu dari kelas B dengan NIM 2214-22040, jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi wawasan Nusantara Trigatra dan Pancagatra. Berdasarkan bidang kajian, geografi terbagi menjadi 3 cabang ilmu, yaitu geografi fisik, geografi manusia, dan juga geografi teknik. Geografi fisik mempelajari bentang lahan, yaitu bagian ruang dari permukaan bumi yang dibentuk oleh interaksi dan interferensi bentuk lahan. Perhatian utama geografi fisik adalah lapisan hidup dari lingkungan fisik, yaitu zon tipis dari daratan dan lautan yang di dalamnya terdapat sebagian besar kehidupan. Yang kedua yaitu geografi manusia. Geografi manusia mempelajari manusia dalam ruang termasuk jumlah penduduk, penyebaran penduduk, dinamika penduduk, aktivitas ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Yang ketiga yaitu geografi teknik. Geografi teknik mempelajari cara-cara memvisualisasikan dan menganalisis data dan informasi geografi dalam bentuk peta, diagram, foto udara, dan citra hasil penginderaan jauh. Demografi adalah suatu studi ilmiah tentang penduduk, terutama berkaitan dengan fertilitas, mortalitas, dan mobilitas. Demografi mencakup jumlah penduduk, persebaran geografis, komposisi penduduk, dan karakter demografis, serta faktor-faktor ini berubah dari waktu ke waktu. Maka dari itu, demografi fokus mengkaji permasalahan kependudukan secara kuantitatif seperti jumlah, struktur, komposisi, dan ukuran kependudukan, sehingga teknik-teknik perhitungan data kependudukan atau demografi sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil dan kualitas perhitungan yang baik. Para praktisi atau ahli di bidang kependudukan disebut sebagai demograf. Demografi merupakan gabungan 2 kata berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan graphen, yang artinya rakyat dan tulisan. Jadi demografi adalah setiap tulisan mengkaji rakyat atau kependudukan manusia. Analisis kependudukan tersebut dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, dan atau etnisitas tertentu. Yang ketiga yaitu sumber kekayaan alam, keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk merupakan sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah. Faktor utama terhadap ketahanan nasional adalah sebagai berikut. A. Faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk di Indonesia merupakan salah satu negara yang tingkat kepadatan penduduknya sangat tinggi. Dari waktu ke waktu, kependudukan di Indonesia mengalami perubahan yang disebabkan antara lain oleh kelahiran, kematian, dan adanya pendatang, pertambahan angkatan kerja, dan pertambahan tenaga kerja. Selain itu juga menimbulkan dampak negatif, yaitu pertambahan penduduk yang pesat sering tidak diikuti dengan peningkatan kualitas SDM. Yang keempat adalah ekonomi. Setelah krisis ekonomi pada tahun 1997, maka laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia turun drastis hingga mencapai 13,16%. Laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada era reformasi sekitar tahun 1999 sampai 2005 mencapai rata-rata 4,15%. Dari data di atas kelihatannya ekonomi di Indonesia pada tahun itu memiliki prospek membaik, yaitu dengan terus meningkatnya laju pertumbuhan di masa depan. Antara tahun 1999 sampai 2005, sektor real tumbuh sekitar 3,33%, sedangkan sektor non-real sekitar 5,1%. Pertumbuhan ekonomi yang seperti itu bisa dibilang pincang karena semestinya sektor non-real bertumbuh untuk melayani sektor real yang bertumbuh. Yang kelima yaitu politik. Politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan seperti tentang sistem pemerintah, dasar pemerintah. Politik adalah suatu cara seseorang dalam membuat suatu keputusan pada kehidupan berkelompok. Oleh karena itu, politik juga mengacu pada suatu cara membuat kesepakatan antara manusia sehingga mereka bisa hidup berdampingan atau berkelompok dalam suatu suku, kota, bahkan di negara. Lalu, untuk ilmu politik merupakan salah satu subjek yang bisa dimanfaatkan untuk membantu manusia lebih mudah memahami apa itu politik. 6 yaitu ideologi.
Ideologi merupakan cerminan cara berpikir orang atau masyarakat yang sekaligus membentuk orang atau masyarakat itu menuju cita-citanya. Ideologi merupakan suatu yang dihayati menjadi suatu keyakinan. Ideologi juga merupakan suatu pilihan yang jelas membawa komitmen atau keterikatan untuk mewujudkannya. Semakin mendalam kesadaran ideologi seseorang, maka akan semakin tinggi pula komitmennya untuk melaksanakannya. 7. Sosial budaya. Sosial budaya dapat dilihat sebagai pola dalam suatu wilayah lokal, seringkali dipandang secara burokratis dan sesuatu yang terorganisir, berkembang, berbudaya termasuk teori pemikiran, sistem kepercayaan, dan aktivitas sehari-hari. Hal ini dapat diterapkan dalam praktek keseharian. Dan yang terakhir, yaitu pertahanan dan keamanan. Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Pertahanan negara dilakukan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.